Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita gali lebih dalam nih dari sumber Anda, The Power of Focus. Ini bukan sekedar buku motivasi biasa loh ya. Isinya tuh strategi praktis, udah terbukti banget, bisa bikin perubahan, mulai dari kesehatan sampai ya finansial, bisnis juga. Misi kita hari ini, kita cuma saring ya, ambil intisarinya buat Anda semua. Bener banget. Jadi fokusnya emang ke langkah nyata, bukan cuma teori. Dari banyak ide di sana, kita bakal bahas 3 yang menurut saya paling nonjok lah. Kekuatan kebiasaan, terus pentingnya fokus ke kekuatan kita, sama satu lagi, seni sederhana tapi kuat, berani minta. Wah, menarik nih tiga-tiganya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, fondasinya dulu. Kebiasaan. Sumber Anda kan bilang gini, kebiasaan Anda akan menentukan kualitas hidup Anda. Ini dalam banget maknanya. Ada analogi bagus juga tuh soal mata rantai plastik buat kebiasaan buruk. Bisa dijelasin dikit nggak? Oh iya, analogi rantai plastik itu. Jadi gini, maksudnya itu pilihan-pilihan kecil yang buruk, satu persatu kayaknya ringan ya, kayak rantai plastik, nggak kerasa gitu. Tapi lama-lama numpuk jadi satu ikatan besar yang, wah berat banget, nggak kelihatan awalnya. Sampai akhirnya jeder, krisis. Bisa masalah kesehatan serius, finansial hancur, atau hubungan yang rusak. Yang sering kelewat itu ya. Dampak buruknya sering baru kerasa nanti jauh di belakang. Banyak orang kan hidup buat kepuasan sekarang aja. Bener juga ya, beli barang nggak perlu, nunda bayar tagihan, taunya numpuk di akhir. Nah, itu dia. Sebaliknya, kebiasaan baik yang konsisten, kecil-kecil tapi rutin, kayak nabung 10% gaji tiap bulan, atau olahraga teratur gitu, itu yang jadi fondasi sukses jangka panjang. Oke, jadi emang dampak jangka panjang ya kuncinya. Terus kabar baiknya kan katanya bisa diubah nih. Gimana caranya bangun kebiasaan baik yang nempel? Pasti bisa. Kuncinya itu ya konsistensi sama kesadaran penuh. Terus ada teknik bagus namanya habit stacking. Jadi kita tumpuk kebiasaan baru di atas kebiasaan lama yang udah ada. Biar lebih gampang nempelnya jadi rutinitas baru. Oh, numpu gitu ya? Kayak abis gosok gigi pagi, langsung minum segelas air putih gitu. Bisa, contohnya gitu. Terus jangan remehin juga kekuatan lingkungan. Bergaul sama orang-orang positif itu ngebantu banget buka peluang baru. Beda rasanya. Sip-sip. Kebiasaan udah, fondasi kuat. Nah, setelah itu, energi kita arahin kemana nih? Ini nyambung ke ide besar kedua ya, fokus. Saya ingat banget analogi The Rolling Stones di sumber Anda. Itu gimana ceritanya? Iya, itu analogi yang kuat banget. Intinya gini, The Rolling Stones itu kan jeniusnya di musik sama manggung ya. Ya udah, mereka fokus 100% di situ. Mereka nggak pusing mikirin angkut alat berat, jadwal tur yang ribet, detail perintilan lainnya. Terus gimana dong urusan itu? Nah, itu dia. Itu semua didelegasikan ke orang-orang yang emang ahlinya di bidang logistik, manajemen tur, dan lain-lain. Pesannya buat kita semua jelas, fokus ke aktivitas di mana kita emang paling jago, yang bikin kita semangat dan ngasih hasil paling gede. Masuk akal banget. Sumber ini bahkan nyaranin kita bikin semacam priority focus workshop buat diri sendiri. Coba deh identifikasi 3 hal paling top yang kita kuasai dan kita nikmatin. Terus identifikasi juga 3 hal paling bawah yang paling malesin, paling nguras energi kita. Oke, udah diidentifikasi nih, 3 yang jago dan 3 yang malesin. Terus diapain? Yang 3 paling bawah itu, cari cara buat didelegasikan. Atau cari bantuan. Bisa ke asisten pribadi kalau memungkinkan, pekerja paruh waktu, atau pakai jasa outsourcing aja. Oh, jadi nggak harus kita kerjain semua ya? Justru itu, jangan sampai kelemahan kita malah ngehambat potensi terbesar kita. Ini juga nyambung ke soal berani bilang nggak ke hal-hal yang sebenarnya nggak penting atau nggak sesuai prioritas. Oke. Jadi fokus pada kekuatan, delegasikan kelemahan, dan berani bilang tidak. Mantap. Nah, tapi ada satu lagi nih yang di-highlight di sumber Anda, yang kayaknya simple tapi sering dilupain. Keberanian bertanya. Nah, ini dia. Ini bagian yang, wah, bisa jadi game changer banget loh. Sering banget kita tuh nggak dapat sesuatu bukan karena nggak mungkin, tapi cuma karena, ya kita nggak pernah minta aja. Masa sih? Segampang itu? Iya loh. Ada cerita yang menurut saya kuat banget. Soal Lisa Petrilli, dia butuh donor ginjal kan? Awalnya ragu banget dia, tapi akhirnya dia beraniin diri nanya lewat buletin gereja. Dan tebak, dapat dia donornya. Coba kalau dia nggak berani nanya. Wow, itu contoh yang ekstrim tapi nunjukin kekuatannya ya.
Ada contoh lain yang lebih sehari-hari mungkin? Ada dong, kayak cerita anak kecil, Melanie, yang jualan limun dekat lapangan golf. Dia nggak takut ditolak, pokoknya setiap pegolf lewat, dia tanya aja, mau beli limun? Hasilnya, laris manis jualannya. Sesimpel itu kadang. Hahaha, iya juga ya. Anak kecil kadang lebih berani. Prinsip ini berlaku di mana aja berarti ya? Nggak cuma jualan limun. Banget. Di bisnis misalnya, sumber ini nyebut fakta yang agak kagetin juga nih. Lebih dari 60% sales itu gagal dapat orderan cuma karena mereka nggak minta ordernya setelah presentasi. Serius? Sebanyak itu? Sayang banget ya. Ya, sama juga kayak minta testimoni. Momen terbaik itu pas klien lagi puas-puasnya, langsung minta. Bahkan tawarin bantuan. Mau saya bantu draft testimoninya, Mbak Bu? Biar mereka gampang. Dan usahain testimoninya spesifik ya. Misal, penjualan kami naik 35% setelah pakai jasa Anda. Itu jauh lebih nendang daripada testimoni umum. Oke. Minta order, minta testimoni spesifik, terus apa lagi? Minta referensi juga dari klien-klien terbaik Anda. Jadikan bagian dari proses standar aja. Terus, jangan lupa, banyak hal itu sebenarnya bisa dinegosiasi ulang loh kalau kita berani nanya. Kayak cerita Les yang kejebak di pesawat karena kabut itu bukan? Nah, persis. Dia kan nanya baik-baik ke pramugari. Bisa nggak turun duluan karena ada perlu? Ternyata bisa. Sementara penumpang lain cuma pasrah aja nunggu. Hanya karena bertanya ya? Betul. Intinya, percaya dulu kita layak dapat itu, terus tanyanya yang spesifik, jangan nyerah, konsisten. Dan kalau bisa, kasih nilai dulu sebelum minta. Itu bikin lebih mulus. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya buat pendengar semua, sumber ini ngasih kita kayak peta jalan gitu ya. Ada 3 pilar utama. Pertama, kebiasaan kita sehari-hari itu yang ngebangun atau malah ngerusak masa depan kita. Kecil-kecil tapi ngaruh banget. Bener. Kedua, fokus ke kekuatan unik kita. Itu kunci biar energi nggak habis sia-sia dan hasilnya maksimal. Iya, jangan malah fokus kelemahan terus. Dan yang ketiga, seringkali lompatan terbesar itu cuma butuh satu hal, keberanian buat bertanya. Sesuatu yang mungkin selama ini kita tunda-tunda. Tepat sekali. Dan ini mungkin jadi bahan refleksi penting nih buat kita semua yang dengerin. Coba deh, setelah denger ini, pikirin satu hal spesifik aja. Kebiasaan apa sih yang paling nahan Anda sekarang, yang pengen banget diubah? Atau mungkin ada satu permintaan penting, entah di kerjaan atau kehidupan pribadi, yang perlu banget Anda ajukan minggu ini, tapi selama ini masih ragu-ragu buat diucapin. Nah, itu dia pertanyaan bagus untuk direnungkan. Coba dipikirkan ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.